Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya Sumanto, CGP Angkatan 11 Kabupaten Batang tahun 2024 akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Latar belakang kegiatan ini adalah pendidikan yang dilakukan selama ini masih bersifat melakukan pengajaran yang kebanyakan bertujuan mencerdaskan anak. Namun, sesungguhnya pendidikan yang sebenarnya bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa anak mempunyai bakat dan potensi yang berbeda, sehingga anak harus diberi kebebasan berkreasi untuk mengembangkan bakat dan potensinya. Saya percaya pada murid sebelum saya belajar modul 1.1. Yang pertama, siswa mempunyai bakat dan potensi yang sama. Yang kedua, siswa sekedar menjalankan tugas dari guru. Dan yang ketiga, siswa belum bebas berkreasi sesuai kemampuan yang dimilikinya. Kemudian selain itu adalah pembelajaran di kelas pun sebelum belajar modul 1.1, pembelajaran masih berpusat pada guru. Kemudian pembelajaran masih bersifat klasikal, dan pembelajaran pun masih mengutamakan hasil. Padahal menurut filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, engarso sung tulodo, yang artinya ketika di depan sebagai pendidik harus memberi suri tauladan atau contoh yang baik, baik dari segi ucapan, cara berpakaian maupun bertindak. Kemudian ing madya mangun karso, yang artinya ketika di tengah-tengah bersama anak-anak harus mau bekerja keras, membuat pembelajaran semakin bermakna dan menyenangkan bagi anak. Dan yang ketiga adalah tuturi handayani, artinya ketika di belakang guru atau pendidik harus bisa memberi semangat, memberi motivasi agar anak semangat dan tidak putus asa dalam pembelajaran. Pembelajaran yang harus dilaksanakan setelah belajar modul 1.1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganggap anak mempunyai potensi dan bakat yang berbeda-beda. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Yang ketiga, pembelajaran variasi klasikal dan kelompok. Yang keempat, pembelajaran mengutamakan hasil dan proses. Kemudian yang kelima, memberi ruang dan waktu untuk mengembangkan kreasi anak. Yang keenam, mengoptimalkan sosial budaya lokal setempat. Dan yang ketujuh, mendidik sopan santun, baik berbicara, berbaik
berpakaian maupun bersikap. Kemudian saya setelah belajar modul 1.1, saya bisa merubah diri saya. Di antaranya memaksimalkan pembelajaran yang berpusat pada anak, menerima masukan dan usulan siswa, belajar dengan menghargai perbedaan, melaksanakan pembelajaran dengan penuh kasih sayang, memberikan waktu untuk mengembangkan kreasi anak, mengenalkan dan mempelajari sosial budaya lokal. Setelah saya belajar modul 1.1, bisa menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan di masa sekarang. Kaitannya dengan profil pelajar Pancasila dalam 6 dimensi sebagai berikut. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Saya sebagai pendidik harus membimbing anak yang berakhlak mulia, yang dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa mampu memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selain itu adalah mandiri. Saya harus menuntun anak yang mandiri, artinya pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Kemudian ada bergotong royong. Pelajar Indonesia harus memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan menjadi ringan dan dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu juga ada berkebinekaan global. Artinya siswa yang saya didik diharapkan mampu mempertahankan budaya luhur dan identitasnya, tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Kemudian ada yang disebut dengan bernalar kritis. Saya juga sebagai pendidik harus bisa mendidik siswa yang bernalar kritis, mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, dapat membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Kemudian selain itu ada kreatif. Dan yang terakhir, saya sebagai pendidik harus mampu mewujudkan siswa yang kreatif, mampu membuat sesuatu karya yang sesuai kemampuan dan tingkat usia anak didik. Dari awal hingga akhir bisa saya simpulkan bahwa setelah memahami filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, maka kita harus bisa menjadi contoh pada siswa, mau bekerja keras dan selalu memberi semangat agar pendidikan berjalan dengan maksimal.
Kita harus memahami bakat dan potensi anak sesungguhnya berbeda-beda, sehingga harus menghamba pada anak serta memberikan waktu dan ruang untuk mengembangkan bakat dan potensi anak. Akhirnya mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu manusia seutuhnya yang berkepribadian dan mempunyai kemampuan. Dari paparan saya ini, semoga ada manfaatnya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.